dulu kami minta maaf kepada teman-teman media karena beberapa informasi yang mungkin terkesan ya terlambat kita berikan. Sebetulnya bukan terlambat, karena kita menunggu press release konferensi pers dari Kapolres Bukit Tinggi kemarin di hari Jumat, dan kita sebetulnya sudah menyiapkan rilis yang untuk disebar ke teman-teman media pada Jumat itu. Dan sesaat setelah konferensi pers kita sudah sampaikan ke media terkait dengan apa yang terjadi di MTI Candung. Dan sampai saat ini kita masih terus melakukan pemantauan dengan kepolisian. Hanya saja mungkin yang perlu saya luruskan adalah tentang simpang siur informasi. Kemarin kepada teman-teman media ada yang saya telepon langsung beberapa orang, dan mungkin juga minta bantuan ke teman-teman media untuk membuat informasi yang berimbang. Ya, jadi tidak asal menyampaikan informasi yang tidak jelas sumbernya. Salah satunya adalah menyampaikan bahwa terjadi ruda paksa 40 korban. Sebenarnya tidak semua. Jadi dari yang keterangan terakhir tadi malam jam 12 dengan Polres Bukit Tinggi, yang kasus sodomi itu hanya 3 orang, dan sisanya adalah pencabulan di area sensitif seperti meraba-raba dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya kita buka ruang ini, bukti keseriusan MTI Candung untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di situ dan siapa dalangnya dan siapa mereka. Mungkin teman-teman media tahu hebohnya Sumatera Barat 2017-18 lalu, saya sebagai salah satu orang yang membuka kasus itu. Dugaan sementara saya ini, pelaku ini salah satu bagian dari sindikat. Dan walaupun dari proses penyelidikan polisi dia tidak mengaku, tapi dari yang kita pantau, yang kita amati, ini adalah sindikat yang menyusup ke pondok-pondok pesantren, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dengan pola boarding school, tidak hanya pondok pesantren. Nah, kita mungkin ingat beberapa kasus yang lalu terjadi di beberapa pondok pesantren di Sumatera Barat. Setelah kita amati, mereka dekat dengan jaringan-jaringan ini. Nah, untuk tidak merebaknya ke yang lain, karena biasanya ketika ada korban, ya, secara psikis ini akan menjadi predator baru, makanya kita bongkar. Ini bukti keseriusan kami di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung bahwa kita perang terhadap hal-hal yang mencemarkan, apakah dalam konteks beragama, beradat dan berbudaya, terhadap siapa saja yang melakukan gerakan-gerakan atau sindikat-sindikat yang sengaja masuk ke wilayah-wilayah atau lembaga-lembaga pendidikan. Ya, kalau yang sekarang dikatakan maksudnya sengaja masuk ke lembaga pendidikan, yang kita lihat hari ini memakan korban yang tidak sedikit, walaupun tidak semua yang dalam kasus berat, tapi paling tidak ini bisa menuai persoalan panjang jika ini tidak kita coba pangkas sampai ke akar-akarnya. Kemarin kita sudah koordinasi dengan kepolisian di Polres Bukit Tinggi bahwa informasi yang kita dapatkan, pelaku ini juga merupakan korban dari salah satu jaringan di pondok pesantren lain, kira-kira tahun 2012. Dan pelaku kedua adalah korban dari pelaku pertama. Pelaku pertama itu korban cuma 2 orang. Sisanya adalah pencabulan di area sensitif. Itu mungkin untuk meluruskan informasi di teman-teman media bahwa 40 itu tidak semua berstatus sama korbannya. Oh gitu. Yang kedua, terkait dengan langkah yang kita sudah ambil sejak awalnya terduga yang sudah menjadi tersangka ini, sampai hari ini kita tetap berjibaku siang malam. Salah satu bukti keseriusan kita adalah mengundang orang tua santri, membuka ke ruang publik seluas-luasnya, membuka kotak pengaduan dan lain-lain. Kita tidak menutup-nutupi
kasus ini. Ini juga pembelajaran mungkin juga bagi lembaga-lembaga lain jika terjadi kasus serupa. Nah, langkah-langkah yang kita sudah ambil nanti akan saya serahkan ke teman-teman media. Yang pertama, kita sudah membentuk investigasi internal yang berkolaborasi dengan pihak berwenang, salah satunya adalah kepolisian. Kita sudah membentuk tim investigasi untuk pengembangan kasus. Nah, dari pengembangan kasus itu sampai 40 itu adalah hasil dari investigasi internal di MTI Candung yang awalnya cuma 5 orang. Terus kita juga bekerja sama dengan teman-teman di institusi psikologi, jaringan psikologi. Hari Kamis kemarin kita sudah melakukan asesmen awal terhadap korban dan dilanjutkan pada hari Jumatnya, dan itu sudah selesai dan sedang dilakukan pengolahan data. Insya Allah besok kita akan coba kembangkan proses pendampingan psikologi oleh tim ahli psikologi yang kita datangkan ke sini. Mudah-mudahan tidak ada halangan besok jam 2 siang. Nah, di samping itu dukungan dan perlindungan bagi korban kepada pihak-pihak terkait, dan MTI Candung juga sudah membentuk tim hukum. Jadi ada tim hukum kami, ada 10 tim hukum yang terdiri dari pengacara dan alumni yang polisi, yang merupakan alumni MTI Candung, pengacara, dosen fakultas hukum dan polisi. Ada 10 tim hukum. Di samping itu kita juga akan melakukan evaluasi terkait proses pembelajaran, terutama di proses pembelajaran di luar sekolah yang ada di asrama, ya, karena kita kecolongan. Karena kemarin kenapa tidak dipasang CCTV, kenapa tidak seperti ini? Kita sudah pasang CCTV, semua ruangan sudah ber-CCTV. Kita punya SOP, kita punya aturan main. Ya, kalau bahasa awaknya secadia-cadia kucing manci kali aja. Nah, maka tindakan ini dilakukan oleh pelaku di tempat yang kita tidak duga. Nah, di samping itu juga tidak menyadari bahwa pelaku merupakan orang yang dipercayai, ya, yang kita juga tidak duga. Nah, ini yang kita kecolongan yang saya maksud. Kalau persoalan pengamanan dan hal-hal dalam bentuk lain kita sudah lakukan. Jadi asrama itu kita pasang semua CCTV, ruang santri semua CCTV. Nah, mungkin karena dia tahu di situ ada CCTV, dia melakukan tindakan itu di tempat yang tidak ada CCTV. Gitu. Dan hari ini kita mengundang orang tua santri karena ruang kita terbatas, kelas 1 sampai kelas 3, mungkin akan dilanjutkan besok kelas 4 sampai kelas 7. Dan kita akan menjelaskan secara terbuka. Mungkin ini ada kewenangan yang kita tidak bisa publish di sini, termasuk nama-nama korban mungkin kita tidak bisa sampaikan. Ya. Jika nanti korban terkait akan kita serahkan ke pihak psikologi untuk menangani dan mendampingi mereka untuk pemulihan. Dan di samping itu tadi malam sampai jam 12 dengan tokoh masyarakat Candung Kotolawe, termasuk pemuda dan nenek mama. Mungkin hari ini kita juga akan melakukan pertemuan di MT Candung, kalau nggak salah jam 2 siang nanti. Akan dilanjutkan juga dengan beberapa tokoh nenek mama. Setelah itu mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan proses apa peristiwa yang terjadi hari ini, karena anak-anak kita juga bertempat tinggal di rumah-rumah penduduk. Jadi nanti kalau ada yang sudah ada ini, dia kan yang di asrama itu sampai kelas 4, 1 sampai kelas 4. Kita khawatir nanti yang sudah keluar dari asrama, yang mondoknya nanti di rumah penduduk, dikhawatirkan nanti bagaimana prosesnya yang di rumah penduduk. Ini untuk antisipasi ya. Karena rumah penduduk yang diberikan untuk santri itu ada yang pemilik rumahnya di situ, ada juga yang berdekatan, ada juga yang hanya santri saja di situ. Nah, ini mungkin akan kita evaluasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ini mama dan pemuda yang ada di Nagari Candung Kotolawe. Sebetulnya kalau dari yang berkembang di media sosial itu, salah satunya adalah kenapa tidak pada saat rekrutmen itu tidak asesmennya tidak benar. Justru kalau teman-teman di media mau tahu, 2 pelaku ini adalah sangat baik dan sangat sopan. Bahkan 2 pelaku ini adalah yang dulunya adalah santri dengan lulus terbaik di sini.
Ketika kuliah juga cum laude. Jadi kita tidak menyangka, makanya kita tidak, ini jebol ini, kita tidak menyangka ya peristiwa ini terjadi. Jadi kalau proses ini, kalau misalnya kalau untuk asesmen, rekrutmen tenaga pengajar misalnya, untuk misalnya kita mengantisipasi tentang apakah terjebak narkoba atau tidak, kita bisa melakukan dengan tes urin. Tapi ini nggak bisa, nah ini nggak bisa kita lacak, ini nggak bisa kita ini, karena perilakunya sama dengan orang biasa, nggak diduga. Ya, perawakannya sama dengan orang biasa, perilakunya sama, cara bergaulnya sama. Dan ini mereka melakukannya sangat rapi, tertutup. Nah, jadi untuk antisipasi kita juga sudah bikin konsep-konsep lanjutan nanti yang akan kita bicarakan dengan yang ada di MT Candung, termasuk yayasan dan pembina yayasan, atau hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan nanti untuk langkah antisipasi untuk tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Pribadinya baik, makanya kita tidak menduga. Maaf ya, saya tidak menyudutkan satu kelompok atau satu institusi. Pelaku utama ini bahkan seorang ahli tarikat. Dia sudah suluk beberapa kali dan statusnya di lembaga tarikat, kalau teman-teman tahu, dia sudah berstatus mursyid. Makanya kita tidak tahu. Perawakan dan seorang penceramah kondang. Termasuk juga pelaku kedua, seorang lulusan santri terbaik, kuliahnya juga cum laude. Kita nggak menduga itu. Nah, bukti keseriusan kita ketika peristiwa itu terjadi Senin subuh, dia diamankan oleh pihak berwajib. Hari itu juga kita langsung evaluasi nonaktifkan hari itu. Pada saat status tersangkanya keluar, hari itu juga kita keluarkan surat pemecatan tidak hormat. Itu kira-kira. Untuk kedua-duanya. Pak, satu lagi. Pak, tadi hasil investigasi internal, memang korban 40 ini diklarifikasi lagi, ternyata yang dilakukan tindakan ruda paksa sodomi itu ada 3 orang, tapi selebihnya itu pemeriksaannya seperti apa? Apakah sudah menyeluruh atau bagaimana? Kita sudah lakukan, ya ini informasi. Yang pertama adalah kita sudah melakukan klarifikasi dengan pelaku melalui interogasi kepolisian. Yang kedua, kita juga sudah minta keterangan dari korban. Nah itu mungkin. Dan juga saksi-saksi waktu itu. Yang ada beberapa korban yang ada saksi, hanya dilecehkan dan mungkin tidak sampai ke arah yang lebih parah. Itu mungkin dari keterangan yang kemarin di kepolisian. Jadi informasi yang saya sampaikan ini adalah hasil dari pemeriksaan kepolisian. Ya. Kemudian korbannya kan prakteknya sudah dilakukan sejak tahun 2022 informasinya. Cuman informasi di luar tersangka ini juga sudah melakukan jauh sebelumnya gitu. Kekhawatiran kita ada korban lain atau gimana? Dalam pengakuan korban tahun 2022, tapi dalam dugaan kita iya. Tapi kalau dari korban yang ada, mungkin di sini yang tahun 2022. Makanya saya nggak tahu nih apakah ada korban di tempat lain, kita juga nggak bisa pantau. Karena dalam dugaan kami ini adalah sindikat yang bermain juga di luar dari pesantren ini. Nah gitu. Apakah ada korban di tempat lain, kita nggak bisa pantau. Mungkin ya kalau bahasa orang awaknya kalau masuklah ke institusi lain kalau datang oleh bidang bawah. Kalau alumni mungkin Pak, alumni 2020 2021. Ada alumni yang sudah alumni ada. Untuk tergabung dengan sindikat ini apakah ada bukti kuat dugaannya? Ini dugaan ya. Kalau bukti kuat, makanya saya bilang ini dugaan. Kemarin saya sudah datang ke Polres minta waktu untuk menginterogasi pelaku, masih tidak mengaku kalau dia terlibat dalam sindikat ini. Tapi dugaan keras kita iya. Pak, untuk mengungkap ini pelaku yang juga sekaligus korban, untuk melaporkan yang melakukan itu kepada korban. Ya, kita tunggu proses hukum. Kemarin saya sudah minta si pelaku ini untuk melaporkan dirinya sebagai korban dari predator